Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita bicara dengan perjuangan The Reds Liverpool ketika mereka bertamu ke markas Burnley di Stadion Turf Moor. Liverpool akhirnya bisa mendapatkan 3 poin menghadapi tuan rumah Burnley. Memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan 3 poin. Menang cuma 1 gol, dan gol semata wayang itu dihasilkan oleh pemain Brasil. Gelandang bertahan mereka yang tampil sangat baik. Fabinho memberikan gol di menit ke-40 setelah Liverpool terus bisa mengurung, menekan pertahanan dari Burnley dan mereka tidak bisa mendapatkan gol-gol sebelumnya. Sebelum akhirnya gol di menit ke-40 itu lahir dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Trent Alexander-Arnold, kemudian ada sundulan tipis dari Sadio Mane, dan munculnya Fabinho untuk bisa mengkonversi dalam 2 sepakan dia untuk bisa memasukkan bola masuk ke gawang Nick Pope. Namun sebelum gol ini terjadi, Liverpool juga harus bekerja keras. Lini belakang yang dikoordinasi oleh Joe Matip, Virgil van Dijk, Robo di kiri dan juga Trent di kanan, ini jatuh bangun juga, dipaksa bermain keras untuk bisa menghalau setiap serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Burnley. Karena Sandys ini menerapkan pola permainan dengan 4-4-2 dengan menempatkan 2 striker, Wout Weghorst di depan dan Jai Rodriguez. Dan ini kedua pemain yang selalu bisa menyulitkan Liverpool. Tetapi peluang demi peluang dari Burnley itu selalu gagal. Dan penyelamatan itu dilakukan oleh seorang penjaga gawang. Siapa lagi kalau bukan Alisson Becker. Kalau mungkin bukan ada Alisson Becker, ini berbahaya gawang Liverpool. Burnley melepaskan secara total dengan 8 percobaan menembak ke gawang Alisson Becker. 5 di antaranya mereka on target. Unggul 1 on target dibanding dengan Liverpool yang hanya mendapatkan 4 on target dari 12 kesempatan menembak Liverpool ke gawang Nick Pope. Burnley memang kalau melihat dari statistik penguasaan bola, Liverpool unggul 68% berbanding dengan 32% di Burnley. Dari semua statistik itu ada di Liverpool. Namun sepanjang laga kita juga bisa melihat bahwa Liverpool ini tidak mudah untuk bisa menang bahkan lebih dari 1 gol. Selain pertahanan dari Burnley yang sangat disiplin, sangat bagus, bukan menjaga daerahnya, dia juga menjaga orang per orang dari pemain-pemain Liverpool sangat baik. Bagaimana mereka bisa mematahkan setiap serangan, terutama dari trio Firmansyah yang sudah lama tidak dimainkan. Kemudian mereka dimainkan lagi bersama Salah, Firmino dan Mane, ditopang dengan 3 gelandang yang ditempatkan oleh Jurgen Klopp, Fabinho, Hendo, dan Naby Keita. Dan mereka mendapatkan kesulitan demi kesulitan karena Peters, Roberts, Ben Mee, Jan Tarkowski di samping Nick Pope bermain luar biasa. Bahkan ada 3 penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Alisson Becker untuk bisa menggagalkan peluang atau tembakan dari pemain-pemain Burnley. Dimulai dari Brownhill yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti kalau tidak salah di menit ke-14. Dengan susah payah juga harus ditips keluar untuk bisa menghasilkan sepak pojok dilakukan oleh Alisson Becker. Dia menghentikan juga pergerakan dari Weghorst dan juga bagaimana Jai Rodriguez yang masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan masih bisa dibendung oleh Alisson Becker. Jadi penampilan Alisson Becker ini di atas rata-rata pemain Liverpool dan layak pemain Brasil ini dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan melawan Burnley. Alisson Becker di babak kedua juga sama, tampil bagus dan pertahanan Liverpool sedikit lebih oke kalau di babak kedua. Mereka mampu mengontrol lawan dengan baik sekali karena Burnley ini bernafsu besar terus untuk bisa mencetak gol ke gawang Alisson Becker. 4 gelandang mereka juga sangat bagus untuk bisa melawan gelandang-gelandang dari Liverpool. Aaron Lennon di kanan, ada Brownhill, Westwood, Cornet di kiri juga sangat baik. Mereka mampu untuk bisa menjaga pergerakan dari Hendo, dari Fab, dari Keita. Walaupun penguasaan bola mereka kalah, tapi setidaknya pemain-pemain Liverpool ini harus bekerja keras sepanjang pertandingan.
beruntung sekali Liverpool bisa memenangkan laga kalau melihat perlawanan yang begitu baik dilakukan oleh Burnley. Jadi memang walaupun mereka ada di peringkat bawah di juru kunci klasemen sementara, ini tidak menjamin bahwa Liverpool itu akan pesta gol. Tetapi kemenangan ini itu maknanya sangat penting bagi Liverpool. Walaupun bermain mungkin tidak istimewa Liverpool melawan Burnley, tapi sudah oke kalau saya katakan dengan 3 poin. Karena mereka butuh 3 poin. Ya, terlepas dari apapun. Dan Jurgen Klopp menyambut pertandingan ini dengan baik. Dia melihat bahwa dia merasa puas. Karena mereka bisa mendapatkan hasil yang baik. Tidak gampang di mata Klopp untuk bisa mengalahkan tim asuhan Shandais. Ya. Dan Liverpool, ya, sepanjang 2022, sejak terakhir kali di akhir Desember lalu mereka kalah 1-0 dari Leicester di King Power. Mereka mengawali 2022 ini dengan gemilang. Setidaknya melewati bulan Januari dengan baik, masuk di Februari juga dengan bagus. Mereka tidak terkalahkan di semua kompetisi yang diarungi oleh Liverpool sejak mereka bermain 2-2 dengan Chelsea di Stamford Bridge pada 2 Januari lalu. 9 pertandingannya ke sini, Liverpool tidak kalah. Ya, baik di Piala FA, juga di Piala Liga. Mereka hanya 2 kali imbang ya. Selain lawan Chelsea juga di leg pertama yang bermain di Anfield pada 14 Januari ditahan imbang 0-0 oleh Arsenal. Di leg pertama semifinal Piala Liga. Tapi selebihnya mereka bisa menang. Di leg kedua bermain di Emirates juga justru Liverpool menang dengan 2-0 melawan Arsenal. Mereka juga menghantam Shrewsbury Town di putaran ketiga Piala FA dengan 4-1 di Anfield sebelum mereka memukul Brentford dengan 3-0 juga di Anfield. Dan mereka meneruskan tren positif ini dengan baik, mengalahkan Crystal Palace di saat tidak ada Mo Salah dan juga dengan Mane yang terjun di Piala Afrika. Mereka tetap bisa mendapatkan 2 kemenangan di IPL dengan luar biasa. 3-1 melawan Palace ya, ketika bermain di Selhurst Park. Mereka juga melaju di putaran di babak keempat, mengalahkan Cardiff dengan 3-1 dan sekarang lolos ke putaran kelima. Mereka juga bisa mengalahkan Leicester dengan 2-0 dan akhirnya mereka bisa mendapatkan kemenangan kemarin itu di Turf Moor dengan 1-0. Kalau bisa dilihat sepanjang 2022 ini, Liverpool itu sudah bisa mendapatkan, kalau di IPL kita bicara ya, 3 clean sheet yang bagus. Bahkan 2 pertandingan terakhir clean sheet, 2-0 melawan Leicester dan melawan Burnley 1-0. Clean sheet sebelumnya juga melawan Brentford dengan 3-0. Jadi luar biasa bagi Liverpool kalau masuk di 2022 mereka tidak terkalahkan ya. Baik di IPL, 4 pertandingan di IPL mereka selalu menang, bahkan mendapatkan 12 poin. Ini sangat baik. Di saat orang meragukan mereka tanpa Mane dan Salah, mereka berlari dengan bagus. Ya. Saya sudah katakan tadi, mereka di Piala FA tidak ada masalah, di Piala Liga juga tidak ada masalah bagi mereka. Dan di IPL juga oke, mereka bisa bermain dengan bagus. Nah, kalau kita lihat secara umum, secara total, pertarungan Liverpool di musim 2021-2022 ini, sejak mereka menang melawan Norwich 3-0 di pekan pertama IPL, mereka sudah mendapatkan 13 kali clean sheet dalam 24 pertandingan terakhir. Sebuah hal yang sangat baik dilakukan oleh pasukan Jurgen Klopp. Nah, semoga ini tetap akan bertahan dengan bagus. Di saat mereka sekarang menang melawan Burnley, walaupun itu dikatakan susah payah ya, tetapi tetap 3 poin ini saya katakan itu krusial bagi. Seandainya mereka bermain imbang atau kalah, itu berat. Kalau bisa saya katakan ini sudah goodbye. Sulit untuk bisa mengejar posisi dari Manchester City yang sekarang lagi tenang di puncak klasemen dengan kemenangan melawan Burnley. Ya. Artinya mereka memangkas lagi dari selisih 12 sekarang 9 lagi. Dengan memegang 1 pertandingan di tangan, memungkinkan untuk memangkas lagi jadi 6. Jadi Liverpool ini tetap mengontrol ya pertarungan mereka, perburuan mereka dengan Manchester City. Ya, memang terasa berat untuk bisa melewati Manchester City karena poin memang agak jauh. Walaupun Liverpool menang dalam 1 pertandingan sisa, itu cuma 6 juga, selisih 6 juga tidak mudah untuk bisa melewati konsistensi yang dilakukan oleh pasukan Pep Guardiola pada musim ini. Dan Liverpool setidaknya sudah menjauh dari peringkat ketiga Chelsea. 7 poin berselisih dengan Chelsea dengan pertandingan yang sama, memainkan 24 laga.
ya, kecuali City yang sudah 25 laga. Jadi cukup oke. Di saat Liverpool sekarang mengalihkan konsentrasi, mereka harus berhadapan dengan Inter Milan di babak 16 besar, fase knockout di UCL. Ini hasil yang baik, bahwa mereka keluar dari Turmoil dengan kepala tegak, bukan soal karena 1-0-nya ini, tapi mereka mendapatkan hasil positif. Hasil 3 poin ini, kalau mereka cuma mendapat 1 poin, ini akan berat bagi mereka. Akan terbeban pikiran mereka karena udah susah untuk bisa mengejar City dan menuju ke Milan ini dengan suasana yang sedikit galau karena gagal bisa mendapatkan kemenangan melawan tim juru kunci. Tapi ketika Fabinho bisa membuat gol dan mereka bisa mempertahankan 1-0 ini, oke, saya pikir ya. Mereka sekarang tanpa ada rasa pikiran yang terbeban, mereka melangkah untuk bisa menghadapi tim yang kuat seperti Inter Milan. Ini harus fokus, tidak boleh juga Liverpool ini bisa kalah. Ya, imbang sudah bagus buat mereka, ya, sebelum mereka nantinya akan menjamu Inter Milan. Tapi setidaknya mereka harus bisa mengalahkan Inter Milan. Dan kalau bisa melihat dari bagaimana Liverpool bisa menjadi juara grup B di fase grup, ya, tanpa terkalahkan, luar biasa. Mereka bisa mengalahkan Inter Milan. Ya, kalau bisa dilihat sini. Karena sebelumnya juga seteru Milan, AC Milan juga mereka bisa tundukkan, ya. Bahkan dengan tim lapis kedua pun. Jadi kalau melihat dari kedalaman juga skuad dari Jurgen Klopp, mereka bisa mengatasi Inter Milan. Jadi sekali lagi, saya pikir selamat buat Liverpool, ya. Harus berjuang keras. Perlawanan sengit diberikan oleh Burnley, tapi mereka bisa mengatasi dengan pulang membawa 3 poin ke Anfield. Dan bagi pasukan Sendais, lagi-lagi sangat disayangkan, ya. Mereka masih tetap berada di posisi ke-20, 14 poin. Jadi memang berat untuk keluar dari zona degradasi, dan bayang-bayang mereka untuk turun ke divisi Championship itu semakin besar, akan sangat sulit buat mereka, ya. Namun kita bisa melihat ada tren bagus juga buat Newcastle United karena mereka mampu mengalahkan pasukan Stevie Gerrard, Aston Villa dengan 1-0, clean sheet di kandang lewat gol Kieran Trippier. Jadi suatu hal yang baik juga bagi Newcastle United yang secara perlahan tapi pasti sedikit menjauh keluar dari zona degradasi. Jadi kalau mereka memang berambisi untuk bertahan pada musim ini sebelum membuat suatu kerangka tim yang sangat bagus, yang sangat kuat dalam persaingan musim depan. Ini berbahaya kalau mereka tetap bertahan di IPL. Ini akan menjadi kuda hitam yang bisa mengancam juga bagi City, bagi Liverpool, bagi Chelsea untuk masuk di posisi 4 besar karena pembelian-pembelian hebat akan dilakukan oleh tim Sultan ini. Jadi selamat juga buat Newcastle yang dalam 2 pertandingan terakhir juga sudah bisa memenangkan pertandingan karena mereka sebelumnya juga menghantam Everton, tim asuhan Frank Lampard, dan memberikan suatu debut yang tidak bagus bagi Lampard di IPL pada musim ini ketika mereka mencetak kemenangan 3-1 kemarin. Dan ini juga mereka menghantam pelatih muda dari Liverpool yang sekarang menangani mantan legenda Liverpool yang menangani Aston Villa, ya, Steven Gerrard. Selamat buat Newcastle United. Sampai di sini review saya tentang hasil pertandingan di Turmoil antara The Reds dan Burnley dengan 3 poin yang diperoleh pasukan Jurgen Klopp. Ciao.